Recording in progress. Kak pasti ke mute. Mohon maaf tadi harus pindah ruangan dulu ya. Jadi kita mau bahas apa dulu nih kira-kira? Mohon maaf ya jadi lama. Kalau yang dosennya Bu Dewi sih biasanya apa ya? Materinya dari awal gitu, nggak dari habis UTS. Betul juga sih kalau sekarang. Kira-kira mau gimana? Mau ngerjain ini dulu? Boleh Kak. Ngerjain ini aja dulu. Oke. Mungkin ini ya, buatlah program menghitung gaji mingguan karyawan supermarket dengan perhitungan sebagai berikut. Bentar. Berisik nggak di sini kira-kira? Enggak Kak. Kalau jam kerjanya kurang benar-benar, ini maksudnya apa ya? Jumlah jam kerja 40 jam, honor standarnya 20.000 per jam. Kalau misalkan jam kerjanya kurang dari 50, oh ini lebih kecil sama dengan. Kalau dari 40 sampai 50 itu dilebihin gitu. Jadi setengah kali HS itu honor standar. Terus kalau misalkan lebih besar dari jam kerja, nanti hasilnya itu 2 kali HS kalau nggak salah gitu ya. Coba lihat ini deh. Kalau misalkan nama karyawan Citra, jam kerja 50 jam maksudnya gitu ya, kalau mingguannya segitu. Kalau misalkan 51 sih harusnya coretan dulu deh ya.
Kalau misalkan 40 jam kan berarti kalau dikali 20 kan 800.000 harusnya. Sisanya itu 1,5 jam. Oh berarti kan di kalau 51 berarti sisa 11 jam ya. 11 jamnya itu 10 dikali 1,5 honor standar gitu. Berarti 1,5-nya ini 30.000 gitu ya. Jadinya 300.000, jadinya 1.100.000. Terus ini sejamnya lagi karena 51 jam. 1 jamnya lagi itu 1,5. Bentar, kelebihannya 2 kali 40.000 gitu ya. Jadi pas 1.140.000 gitu. Ya udah sih. Terus outputnya kira-kira kayak gini, nama karyawan, jumlah jam kerja. Ini paling nanti kita input gitu ya. Honor mingguannya yang tergantung. Jelasinnya kayak gimana ya? Bentar. Aduh, no. Responding lagi. Bentar ya. Di Jupiter aja kali ya. Di sini aja supaya nggak nge-lag juga ya. Oh, nge-lag banget ya. Ini udah bisa. Bentar. Jadi itu tadi syaratnya udah ditulis di sini kalau misalkan kurang dari sama dengan 40 jam 20.000. Kalau misalkan 40 sampai 50 jam dia ya sekitar 30.000, tapi kalau misalkan lebih dari 50 jam 40.000 gitu. Jadi gimana ya? Mungkin pertama kita bikin program buat ini makanya if sih, makanya if gitu. Terus pakai for juga bisa gitu ya. Jadi misalkan ini kita tetepin dulu deh jam kerjanya tadi 51 jam gitu ya. Terus tuh nanti kita pakai for aja gitu ya. For i in range. Nah, mau dibuat itu sejam kerja gitu. Jadi dari 0 sampai 51. Ini ditulis 51 boleh, tapi karena udah didefinisin ditulis jam underscore kerja juga boleh gitu ya. Nah, mungkin kalau supaya lebih jelas kita print dulu. Aduh, kok not responding dulu ya? Bentar. Enggak. Kita print i dulu supaya lebih jelas gitu ya. Biasanya yang keluar 0 sampai 50 sih. Lama banget, kenapa ya? Nah itu ya, 050. Jadi kalau yang masih belum paham, for ini tuh daripada kita ngetik satu-satu gitu ya, daripada ngetik print 1 gitu, dari ntar print 2, terus print 3, daripada ngetik satu-satu gini sampai 50 kan capek juga. Nah caranya itu pakai ini, for i in range gitu ya, sintaksnya jam kerja. Ini boleh ditulis angka langsung, tapi karena udah dijadiin variabel gitu boleh jam kerja gitu. Atau enggak ini enggak harus isi misalkan fisika. Berarti yang di sini juga harus fisika gitu. Itu sebenarnya cuma nama variabel aja. Tapi biasanya saya makainya i, jadi ya i aja gitu. Nah, gitu. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu. Oke, misalkan kita honornya kan tadi awalnya 0 kan, kalau belum kerja honornya 0 gitu.
kita pakai if aja. Kalau if i dikurang dari sama dengan 40, itu honornya ditambah tadi 20.000 ya, 20.000 gitu. Itu 20.000 udah bener. Nah, kalau i-nya lebih gimana ya? Kalau i-nya di antara 40 sama 50 berarti harus pakai n gitu. If i yang pertama lebih besar dari 40, tapi nggak cukup gini aja, karena ada batas yang kedua, lebih kecil sama dengan 50, kalau nggak salah ya. Lebih kecil sama dengan 50, nanti honornya ditambah 30.000 ya. Tadi kayak 1,5-nya dari honor standar. Terus kalau misalkan if i lebih besar dari 50, honornya itu per jamnya ditambah berapa ya? 40.000. Nah gitu ya. Nah ini mungkin ada kesalahan dikit karena tadi sampai, bentar. Ini dari 1. Kan kalau kayak gini kan mulainya dari 0 ya. Ini kita set aja dari 1 sampai jam kerja gitu. Jam kerjanya itu 51 gitu. Udah, coba kita running dulu supaya nggak capek nantinya. Aduh kok not responding lagi ya. Sorry. Harusnya sih berhasil. Ini sorry ya, komputernya lagi lemot banget. Oke, coba kita ketik honor di sini. Keluarnya harusnya 1.140.000 ya. Belum, bentar. Coba ininya 50. Oh ya, lupa. Kalau misalkan satu lagi sih, kalau misalkan di mana ya? Kita bikin baru aja. Kalau misalkan for i in range, jadi kalau misalkan mau dari 0 sampai 10, dari 1 sampai 10, berarti tulisnya dari 1 sampai 11 gitu. Karena yang 10 nanti nggak bakalan kedetek sama Python-nya gitu. Pokoknya yang terakhir itu nggak bakalan kedetek sampai 10. Kalau misalkan kita ketik sampai 10 aja, berarti nanti yang 10-nya nggak kedetek gitu. Makanya di sini kita tambah 1. Nah, kalau kita ketik honor di sini, core-nya 1.140.000 gitu. Sisanya ya tinggal input-input aja gitu. Kalau mau nyoba lagi, misalkan kerjanya 80 jam, misalkan 80 jam. Berarti 40 jam pertama, honornya itu 1 jamnya 20.000. Jadi praktis dia dapat 800.000. Terus yang kedua itu di rentang 10 jam ini, ya kan sisa 40 jam. Berarti kalau dia diambil 10 dari sini, sisa 30. 10 jamnya itu dibayarnya 30.000, jadi 300.000. Nah, yang terakhir itu kan sisa 30 jam. 30 jamnya ini per jamnya dibayar 40.000 gitu. Jadi 40 kali 30 dapat 1.200.000 ya. Gitu. Nah, ini kalau di total tuh jadi 2.300.000 harusnya. Ya udah, ini tinggal akhirnya nanti tinggal diubah aja. Di sini itu 80 jam. Tadi ingat tadi honornya harusnya 2 jutaan, 2.300.000 ya. Kalau tahun lalu sih UASnya juga mirip-mirip kayak gini. Nah ya, 2.300.000 gitu. Terus karena yang diminta inputnya gitu, yang diminta kayak gini, ya udah tinggal print aja. Misalkan nama karyawan di input, oh bukan itu,
Ya udah deh, gini aja, misalkan langsung citra gitu. Citra, terus, oh sorry. Ini harusnya gini. Nah gitu ya. Harus bentuk string kalau misalkan kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ntar dianggapnya variabel. Udah nanti tinggal print eh, nama karyawan. Nah gitu, terus dikasih, ya dirapin gitu ya. Terus dikasih variabel nama karyawannya. Nah, terus jumlah jam kerja juga pakai variabelnya aja, jam kerja gitu ya. Terus yang terakhir, print honor mingguan. Terus nama variabelnya itu tadi honor ya, honor. Terus udah di print aja, print juga bisa sih, nggak bisa ya. Di print aja kayak gini kalau mau nyari aman ya. Print terus terima kasih. Nah, berarti nanti ini tinggal diganti-gantiin aja gitu. Gitu ya. Kalau misalkan 40 jam harusnya dia 1.200.000 saja ya. Gitu. 1.800.000 maksudnya. Karena 1 jamnya 20.000. Nah sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada ya. Dan tentu aja ini bukan salah satu cara codingannya gitu, banyak satu lagi. Misalkan ini kita bikin lagi, misalkan for-nya diganti while juga boleh, nanti hasilnya sama-sama juga gitu ya. Misalkan gini, ini nggak pakai for, misalkan pakai while. Misalkan ini ada variabel lagi A sama dengan 0, misalkan. Kalau misalkan A kurang dari sama dengan jam kerja gitu ya. Nah, ini juga bisa kayak gini nih gitu. Nanti ininya diganti A semua. Bentar, kok A? Oh ya, ganti A semua gitu. Nah, nanti di bawahnya ingat, karena ini while kan nggak bukan khusus buat angka ya, berarti ntar ditambah sama dengan 1, atau ditulisnya bisa kayak gini sih. Nah ini yang line 12 sama 13 itu sama aja artinya. Ini pakai yang ini aja biar nggak bingung. Nah gitu, kok 82, bentar. Berarti ini di kurangin aja gitu. Kayaknya ada kesalahan dikit. Nah ya gitu, misalkan tadi 51, harusnya 1.140 gitu kan. Bentar, ada yang salah nih. Berarti harusnya pakai sama dengan sih. Sebentar. Tapi kok tadi salah ya? Ini nge-lag banget. Nah, kira-kira kalau ada yang bisa bantu soalnya di mana boleh ya? Harusnya sih 1 juta, kelebihan 20.000 ini. Oh ya, ini dari satu, sorry, ini dari satu. Nah gitu aja sih. Jadi nggak malam ini misalkan dapat codingan kayak gini, ya nggak mungkin itu cuma satu-satunya solusi gitu ya. Bukan nggak mungkin sih, kayak ada beberapa solusi lagi. Ini tadi yang mana ya? Oh ini yang ini nih yang tadi. Hasil codingannya sama aja gitu. Jadi tergantung cara coding teman-teman gitu. Gayanya gimana, ada yang pakai dev, bisa sih. Ada yang pakai OOP kalau udah belajar. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Gak ada ya? Kalau nggak ada, dilanjut nih. Bentar.
Ada ya? Nah gitu sih. Nah ini yang kedua buatlah program apa lagi nih? Deret Fibonacci sebagai input jumlah suku yang di, oh ini ada inputnya. Misalkan 10, 0, 1, oh bisa. Ini kalau misalkan udah belajar ini bentuknya list gitu ya. Jadi deret Fibonacci gitu. Misalkan deret awalnya itu kan 0 sama 1. 0 sama 1 gitu ya. Nah ini satunya dapat dari 1 tambah 0. Ini 2 dapatnya 1 tambah 1 tambah 0. Apa gimana ya? Kalau 3, 2 tambah 1. Oh 2 deret sebelumnya aja. Kalau 5, 3 tambah 2. Kalau 8, 5 tambah 3. Kalau 13, 8 tambah 5. Ini bisa sih. Tergantung jumlah deret yang mau dimasukin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti kita harus paham dulu kalau list itu dipakainya buat apa. Mungkin di sini ya, bentar. Ini mungkin di komen-komenin dulu supaya nanti codingannya bisa dikirim. Bentar ya. Nah gitu. Coba yang nomor 2 tadi pakai deret Fibonacci. Kita belajar materi dulu, misalkan ada list gitu ya. List itu kayak dilambanginnya pakai kurung siku. Terus ingat kalau kurung itu kan ada 3 macam, ada kurung kayak begini, artinya melengkung gitu, ada kurung siku, satu lagi ada kurung kurawal gitu. Nah kalau kurung siku ini biasanya ya buat di print-print gitu, atau di objek. Kalau objek sih ini misal, ini objek. Nah kalau misalkan kurung siku ini biasanya buat list namanya. Nah kalau ini tuh biasanya buat dictionary gitu. Nah kita sekarang pelajarinnya yang list dulu. Misalkan ada list 1, terus fisika, terus misalkan ada komputer. Kalau kata-kata ingat ya harus dikasih titik apa strip 2 kayak gitu. Kalau misalkan angka mah tinggal langsung aja 31 gitu. Kalau misalkan mau koma 45,6. 45,6 ya. Kalau di Python tuh titik itu, koma itu jadi titik gitu. Nah ini nama listnya itu, nama variabel listnya A. Misalkan mau tahu fisika itu ada di mana. Artinya kayak misalkan nanti dari sini mau keluar output fisika gitu. Bentar. Jadinya kan kalau di Python itu urutannya dimulai dari 0 gitu. Jadi nanti kalau misalkan diminta A kurung siku ke 0, itu keluarnya 1. Karena Python kan biasanya kan kayak dari awal itu huruf 1 ya. Kalau di Python tuh huruf 0 biasanya. Kalau misalkan diminta urutan ke 1 alias kedua gitu ya, ntar keluarnya fisika. Dan selanjutnya kayak gitu. Jadi ini kalau misalkan mau nampilin urutan kayak gitu. Kita coba di sini, kalau misalkan A0, keluarnya harusnya 1, A1, keluarnya fisika, A2, komputer, A3, 31, A4 itu 45,6. Kalau misalkan kelebihan ya, ntar error yang keluarnya. Error ya, list index out of range gitu. Nah misalkan kita mau, misalkan ini ganti nama deh, nama variabelnya misalkan apa gitu ya. Nah misalkan kita mau nambahin apa sih namanya, sesuatu udah ke dalam list itu. Ya kita tinggal ketik apa nama variabelnya gitu ya. Di soal ini apa, terus append itu kan bahasa Inggrisnya artinya nambahin. Misalkan mau nambahin angka 300.
Nah, coba perhatiin di sini tadinya A-nya ini ya, 1 fisika komputer 3145,6. Kalau misalkan diketik sintaks kayak gini, nanti ditambahinnya 300 di paling belakang, di urutan paling belakang. Nah ini ya, jadinya kayak gini, apa gitu, 300 gitu ya. Itu dari list gitu ya, itu namanya list, jadi bisa di append, bisa ditampilin urutan keberapanya, intinya kayak gitu sih. Nah gimana buat deret Fibonacci gitu. Nah pertama berarti kita bikin dulu namanya misalkan parul gitu, parul. Listnya 0 sama 1 gitu. Jadi kalau mau dapat 1, ya nanti rumusnya itu gini. Kalau mau enak dimulai dari A3. A3 itu dapatnya dari A urutan kedua ditambah A urutan ke-1 gitu ya. Ini kan ada list 0, 1, 2, 3. Nah, 3 ini dapat dari A urutan kedua ditambah A urutan ke-1. Nah, misalkan mau dapetin A2, berarti rumusnya A urutan ke-1 ditambah A urutan ke-0 gitu. Nah, misalkan mau dapat yang ketiga udah ya. Yang ketiga itu berarti kan dia dikurang yang sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan A4 ya berarti A3 ditambah A2 dan seterusnya gitu ya. Misalkan A100 berarti A99 ditambah A98. Nah ini tentu aja kalau misalkan di append satu-satu gitu jadi ribet ya. Caranya ya pakai for supaya nggak di print lagi gitu lah istilahnya. Itu ya. Nah jadi kan harus ada modal. Modalnya itu kan dia berarti inputnya minimal harus di atas berapa ya? Harus di atas 2, harus di atas 2, minimal 3 kayak gini. Itu sih intinya. Nah makanya awalnya itu 0 sama 1 gitu. Karena kalau nggak kayak gini, angka misalkan kosong gitu. Bentar. Misalkan kosong gini, ya mau dapat 0 sama satunya itu dari mana gitu ya. Jadi harus kayak gini dulu, 0 sama 1. Terus kita print gitu ya. Kita minta data pada user gitu ya. Artinya misalkan kita bikin variabelnya dulu, jumlah suku gitu. Misalkan yang ini nih, jumlah sukunya 10. Habis itu apa ya? Jumlah sukunya 10. Oh ya, terus enggak deh. Ini jumlah sukunya terserah penggunanya maksudnya. Kalau mau minta angka bulat, sintaksnya gini, integer dulu, baru input. Kalau mau minta sintaks bilangan bulat, float gitu. Tapi kalau mau minta dalam bentuk string ya input aja, nggak usah pakai apa-apa di depannya gitu. Karena ini bilangan bulat ya integer input gitu. Sebagai input, saya masukkan jumlah suku deret. Jadi tinggal diketik, masukkan jumlah suku deret. Nah ini dikasih gini biar rapi aja. Nah ntar kan di input sama user. Berarti nanti ini kan jumlah ininya udah ada 2 ya. Jumlah sukunya ada 2 gitu. Berarti kita awalnya 2 gitu. Misalkan kita ya udah awal sama dengan 2 gitu. Terus tinggal for i in range dari awal sampai jumlah underscore suku. Nah ini harus ditambah 1. Kenapa ya kayak tadi lagi kalau misalkan for dari 1 sampai 11 ngetiknya ntar 11-nya nggak muncul gitu. Kalau mau misalkan sampai 11 ya 1 sampai 12 gitu. Pokoknya yang terakhir-terakhir itu kan nggak bakalan muncul. Nah terus ini di dalam for ya udah ketat kayak gini otomatis
Terus ini list ini tuh harus ditambah-tambahin kan sukunya kayak tadi dari A sampai apa itu di append sama 300 gitu. Jadi harus di appendin aja sih. Jadi Parul append karena nama variabelnya itu Parul, terus di append sama Parul suku ke I kurang 1 ditambah Parul I kurang 2. Nah, intinya kayak gitu. Kenapa kayak gitu ya? Kayak tadi lagi, misalkan yang ini nih. Tadi misalkan A100, dapatnya itu dari A99 ditambah A98 gitu ya. Pokoknya kayak gitu, misalkan A5. Berarti rumusnya A suku keempat ditambah A urutan ketiga, bukan suku ya. Nah ini kan misalkan N-nya misalkan 5. Berarti AN gitu kan. Nah rumusnya AN kurang 1 ditambah AN kurang 2 gitu. Nah ini ditulisnya kalau di codingan tadi I, karena I-nya itu nama variabel urutannya gitu ya. I kurang 1 ditambah I kurang 2. Itu sih. Nah terus kita misalkan print Parul gitu. Bentar. Nah ini tinggal dikasih aja string deret Fibonacci gitu ya, itu stringnya, terus variabelnya ini, balik ya, kasih koma, ini Parul gitu. Nah, kita masukin jumlah deret dulu, tadi kan 11, 10 apa 11? 11 ya. Bentar, kok 11? 10 aja dimintanya ya? 10 harusnya sampai 34 aja. Kebanyakan ini. Oh, ini kelebihan 1 ya. Jadi sampai jumlah suku aja deh udah benar. Kita coba lagi. Kalau misalkan 10, udah benar ya. Kalau 10 sampai 34, kalau 11, bentar. Kalau 11, ya sampai 55. 34 tambah 21 gitu ya, dan seterusnya. Nah ini sekali lagi, codingannya itu salah nggak, ini codingan ini nggak cuma satu-satunya cara gitu, pasti ada codingannya lain. Tergantung gaya ngodingnya sih gitu. Nah tadi kita juga ngelewatin satu hal, ini mau ditawarin nih, mau lagi ya apa enggak gitu. Ya berarti kita tinggal pakai while aja sih sebenarnya, bentar. Oke, while misalkan mau lagi kan awalnya dikasih string Y gitu. Karena kan percobaan pertama kali itu pasti ada gitu ya, nggak mungkin, jadi nggak mungkin enggak. Terus while mau lagi sama dengan Y. Jadi kalau misalkan terpenuhin terus, ya udah dia ngulang lagi gitu ya. Nah ini karena mau laginya di setting awalnya Y, berarti dia masuk sini, berarti masuk program yang di bawahnya gitu, yang di tab-tabin itu. Tapi kalau enggak ya udah selesai programnya gitu. Terus nanti kita tanya lagi ke usernya mau lagi, tinggal input pakai string ya. Jadi nggak usah pakai awalnya integer apa float gitu. Tinggal ditanya mau lagi, terus kasih pilihan Y atau T gitu. Tanda tanya. Ya, paling itu aja sih. Nah, coba kita running. Pertama, misalkan 10. Mau lagi apa enggak? Kalau misalkan ya dia bakalan kebaca Y di sini ya. Nah, kalau misalkan terpenuhi, mau lagi sama dengan string Y gitu, berarti
programnya aku ulang lagi kayak gini gitu. Misalkan 5. Kalau misalkan T, ya udah selesai gitu. Nggak bakalan diminta input lagi. Kira-kira tinggal nambahin kayak gitu doang sih kalau mau nggak ribet. Biasanya kalau di Pygame tuh ini down gitu. Ini down gitu. Gimana ya? Duh, lupa saya. Maksudnya true maksudnya true gitu ya. Nah ini yang saya apa ya, kurang terserah sih. Tapi mau kalau ngodingnya kayak gini tuh kayak ribet aja gitu. Kalau misalkan kayak gini, nanti if mau lagi gitu ya, mau lagi sama dengan Y, berarti mau lagi sama dengan true. Nah berarti ada sintaks tambahan gitu. Kalau yang tadi kan nggak perlu. Tapi ini kita selesaiin dulu supaya variatif. Kalau mau lagi sama dengan, ini maksudnya string ya. Ini kalau mau lagi sama dengan T, berarti mau lagi sama dengan false. Nah biasanya ada yang pakai true false gini. Kalau menurut saya malah makin ribet. Jadi saya sukanya pakai codingan yang awal tadi aja. Ini tulisan apa sih? Oh salah ya, salah syntax. Nah itu. Kita coba. Sebenarnya misalkan 10 Y. Nah sama aja kan. Kalau misalkan tidak, nah baru selesai. Nah jadi nambah kan sintaksnya gitu. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya. Ini lupa di print. Terima kasih. Gitu. Ada yang mau nanya? Kira-kira? Oh, 2016 ya. Kalau nggak ada kita lanjut mungkin ke yang ini. Bilang keluaran jika program dijalankan sebagai berikut. Zong, ada. Nah, ini buat 4 langkah pemrograman saja. Apa sih 4 langkah pemrograman itu kayaknya apa ya, flowchart gitu-gitu. Itu problem statement, mathematical equation. Terus apa lagi? Lupa. Algoritma Sama flowchart. Ya. Itu kira-kira mau dibahas nggak? Udah lama sih saya nggak buat gituan. Karena kalau misalkan ikut machine learning atau simfis gitu ya, simulasi fisika, atau ngodingan yang udah banyak itu ya, siapa yang mau periksa flowchart? Mau dibahas nggak kira-kira tapi? Mungkin langsung ngodingan lagi kayak. Kenapa? Sorry? Langsung ke codingannya aja. Oh, codingannya aja. Ini mau dibahas mana ya? Ini kok tampilan keluaran jika program dijalankan sebagai berikut kosong. Ya. Harus menggunakan def fungsi. Nah, ini kalau boleh curhat, saya nggak suka pakai def ya. Kenapa tuh, Kak? Tapi yang nggak biasa aja gitu. Tapi bisa ya bisa, tapi kayak males gitu. Jadi tergantung diri sendiri aja. Tapi def itu ada yang namanya OOP ya, kalau misalkan masih ngikutin Python sampai pas gitu, gunakan list. Coba nih, tapi sebenarnya gampang sih, tinggal bentar. Ini nomor 2-nya gitu ya. Tinggal misalkan segampang ini, def fungsi dalam kurung X gitu ya. Terus kasih variabel misalkan kayak tadi, X kuadrat kurang X kurang 6, X kuadrat kurang X kurang 6. Terus tinggal di return F. Nah ini sintaks, apalin aja nih. Ini sintaks buat manggil bangun fungsi gitu. Misalkan saya running, terus misalkan berapa ya? F1 misalkan. F dalam kurung 1 ya, bukan F1 aja maksudnya.
Nah ini artinya kalau misalkan bukan F dong sih, fungsi 1. Berarti ini kan maknanya fungsi, tadinya fungsi X ya. Kalau fungsi 1 artinya setiap ada X nanti diganti 1. Artinya nanti 1 kuadrat ditambah, dikurang 1 dikurang 6. Jadinya minus 7 ya, minus 6 lagi. Gitu. Itu sih, maknanya kayak gitu. Ini jadi yang X ini kan nanti di bawah-bawahnya ada lagi, nah itu bisa diganti-ganti gitu, harusnya minus 6 sih, nah ya kayak gitu ya. Kalau misalkan fungsi 1 dah, kalau 0 harusnya yang keluar juga minus 6, minus 5 ya, kok minus 5? Ini kan 6, 0 kuadrat kurang 0 kurang 6 ya, 6 harusnya, aneh, apa salah ngitung ya, ini udah 6 loh Pak. 0 kuadrat kurang 0, 0 kurang 6, minus 6. Coba ngaco nih, fungsi 3, 2 aja 2. Kalau 2 kan berarti 4 kurang 2. 4 kurang 2 itu 2. 2 kurang 6 minus 4, benar. Tapi kenapa yang 0 salah? Nah intinya kayak gitu. Ini sintaks buat bikin fungsi gitu. Intinya bisa diganti-ganti sesuai sama kemauan kita. Dan fungsinya juga bisa diganti-ganti gitu, tinggal ganti aja gitu. Misalkan X pangkat 3 udah diginiin gitu ya, ditambah apa gitu sama aja. Nah gitu. Tapi kalau nggak pakai def sama-sama juga sih, cuma nggak kebiasa gitu. Terus harus menggunakan def fungsi sigma fx sama dengan gunakan list untuk menyimpan data. Tampilan keluaran jika program dijalankan ya kayak gimana, mohon maaf. Ya pokoknya yang penting kayaknya def ya. Tapi kadang-kadang perlu juga ya def gitu, bukan yang nggak perlu gitu. Buat oriented programming atau OOP nanti belajar kok gitu. Kalau misalkan masih ngikut, mungkin lanjut nomor 2 aja gitu. Untuk mencari akar persamaan kuadrat, gini, misalkan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini nyari. Coba deh yang tadi dulu dah. Tadi yang nomor 1. Oh yang ini ya. Enggak, yang tadi sebelumnya. Yang mana? Yang ini nih. Yang ini. Ini kan Kenapa? X bintang-bintang X ya. Harusnya 2 nggak sih? Harusnya 2 nggak sih? X bintang-bintang 2. Oh sorry. Harusnya X, ya, kan, X kuadrat kayak gini ya. Makanya tadi sorry. Kenapa 0 min 5? Oh iya. 0 pangkat 0 1. Oh iya. Lupa saya. Cuma pangkat ya. Harusnya gini juga bisa, X bintang-bintang 2 juga bisa. Tapi saya selalu nyari aman. Kenapa bisa ngetik gitu ya? Nah, pokoknya bebas gitu. Betulnya programnya ada yang di sini. Bikin tabel lagi ya. Tabel fungsi. Masukkan atas, bawah, selang. Ini bakalan panjang. Karena takutnya ada teman-teman yang belum ngerti juga. Ini mungkin dihapus aja. Jadi gini, misalkan for i yang tadi supaya kita nggak ngetik capek-capek gitu ya, misalkan 1 sampai 11. Print i. Nah, ini kan harusnya keluarnya dari 1 sampai 10 ya, yang 11 nggak masuk. Nah, kalau misalkan mau diselangin juga bisa, misalkan selangnya 22, ya udah dari titik awal, titik akhir, selangnya berapa gitu. Dipisahnya pakai koma. Nanti yang keluar 1, 3, 5, 7, 9 gitu. 11 nggak dihitung ya, ingat.
Kalau misalkan selangnya 3, ya nanti yang keluar 1, 4, 7 doang. 1, 4, 7, 10. Karena belum menyentuh angka 11 gitu. Nah, gimana kalau selangnya desimal? Error, Pak. Itu error ya. Nah, karena float nggak bisa dimasukin di for ini. Caranya gimana supaya selang desimal bisa dimasukin? Kita import NumPy dulu, disingkat NP gitu ya. Nanti kalau di sini jadi bukan for i in range lagi, tapi for i in NumPy range. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan nggak disingkat NP, nulisnya harus kayak gini, NumPy gitu ya. Tapi kalau ini disingkat jadi as NP, S maksudnya. Terus ini tinggal NP. Nah, ini kalau misalkan desimal bisa. Nah, gitu ya. Jadi, koma ini itu. Nah, tapi ingat, suku yang terakhir itu nggak bakalan kesebut gitu. Ini ngapa sih silang bikin panik aja? Nah, gitu ya. 10,5 jadinya. 11-nya enggak. Gitu. Kalau misalkan mau sampai 11 ya ditambah 0,5 ditambah selangnya gitu ya. Selang. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi ingat kalau misalkan pakai for i in range itu nggak bisa kalau misalkan pakai for biasa aja gitu. Harus pakai NumPy. Gitu. Import dulu library-nya baru dipakai bawahnya. Atau kalau nggak mau pakai NumPy bisa juga pakai misalkan A awalnya kan 0. Kalau karena tadi kita batasnya mau sampai 11, while A kurang dari sama dengan 11 gitu. Bentar. Yang pertama print dulu A-nya, baru nanti A-nya diperbaruin ditambah 0,5. Nah, ini juga bisa. Nah, gitu ya. Kalau nggak mau pakai NumPy ya sintaksnya kayak gini. Cuma kalau for itu kan kalau dilihat-lihat khusus buat angka ya udah pakai aja. Gitu ya. Jadi terserah mau pakai yang mana. Intinya while sama for itu buat looping. Intinya. Jadi karena tadi fungsinya gini, ya nanti user masukin batas atas, batas bawah, sama selangnya. Ya udah tinggal di print. Enggak gitu deh. Kayak batas, ini mau bersin. Batas atas, karena yang diminta itu nggak selalu bilangan bulat ya, bisa aja bilangan desimal kayak gini. Berarti nanti bukan kayak gini nih, kan kalau ini kan dimintanya bilangan bulat integer input ya. Kalau ini float. Float itu dari bahasa Inggris artinya bilangan desimal. Float input, ya tinggal mau masukin pesan apa gitu kan, masukkan batas atas gitu ya. Terus yang ini tinggal copy aja biar cepet. Copy paste. Jadi yang ini tinggal diganti variabelnya do not responding apa ya? Gak jelas. Ya, gak seru nih. Sorry, komputernya rada, bukan komputernya sih, Pythonnya emang ini aplikasi lumayan berat. Ribet. Aduh. Nah, batas bawah gitu ya. Ini tinggal diganti batas bawah. Nah, terus lagi selang. Selangnya itu mau berapa-berapa. Masukkan selang.
Habis itu nanti outputnya dalam bentuk tabel. Nah, nanti kalau ini X0 kan berarti fx-nya tadi minus 6. Karena setiap ada X dimasukin 0, kalau misalkan 0,05, ya setiap ada X dimasukin 0,5, sampai ya ini kalau ini kan di batas bawahnya 0, batas atasnya 0,2. Jadi X-nya dari 0 sampai 0,2, selangnya 0,05. Nah, ini nanti ada tampilan lainnya juga, fx-nya juga, sigma fx-nya juga. Sigma fx-nya itu artinya ntar kalau udah dapet di sini, tinggal dijumlahin ya. Misalkan kan lagi males ngitung nih judulnya. Mereka nih 1, 2, 3, 4, 5. Sigmanya itu ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau misalkan nomornya ada banyak, ada 10, ya udah sampai 10 dijumlahin gitu. Itu ya. Kalau nah, enakan sih kalau saya pakai for ya gitu. Nah, for i in oke, karena belum import nanti, kita import dulu nanti disingkat np, jadi nggak usah nulis nampi-nampi lagi gitu ya. Terus for i in range. Nah, dari batas bawahnya mana gitu ya? Beda dari batas bawah. Terus sampai mana? Sampai batas atas. Batas atas ditambah selang. Kenapa ditambah selang? Karena kayak tadi yang kolom 11 nyampe 10,5 aja gitu. Mau nggak mau harus batas atas tambah setengah supaya nanti suku terakhirnya itu juga ikut. Terus selangnya ya, selang tergantung user mau berapa gitu ya. Bentar. Nah, ini kita mendingan pakai ini X-nya harus dikumpulin, fx-nya juga harus dikumpulin gitu ya. Ya berarti kita bikin list baru, misalkan namanya himpunan deh, himpunan. Yang kedua himpunan 1. Kalau kita butuh 2. Yang pertama buat nambahin ini X-nya, yang kedua buat nambahin fx-nya. Gitu. Jadi nanti himpunan. Nah, kalau nambahin kan tadi kita udah nyinggung ya, pakai fungsi append. Nah, ditambahin sama apa? Ditambahin sama fx-nya. Fx-nya itu yang nggak perlu di definisin lagi, kan udah dipakai def. Jadi fungsi tergantung variabel i gitu. Ini himpunan 1 dulu deh. Terus buat himpunannya kita append sama i. I-nya itu yang selangnya itu dari 0, 0,05, 0,1. Kan ini variabelnya kalau di sini i ya. Gitu. Ini harus sampai range ya. Nah, habis itu udah sih. Kita coba print dulu. Sesuai sama tadi, batas atasnya tadi 0,2 ya, kebalik. Batas bawahnya 0, terus selangnya 0,05. Kalau kita minta himpunan, outputnya kayak begitu. Nah, ini Python ya, kalau misalkan 0,15 aja, tiba-tiba ada yang bablas gitu. Nah, ya. Wajar sih kalau kayak gini. Tapi ini kan tetap dianggapnya 0,15 gitu ya. Himpunan satunya, nah ya ini. Kalau misalkan fungsinya diganti 0, ya hasilnya minus 6. Kalau misalkan diganti 0,05, hasilnya minus 6,0475. Kalau misalkan diganti 0,1, hasilnya minus 0,609. Nah itu usahakan dihitung sendiri, kalau manual kan capek. Nah gitu ya. Nah terus dimintanya table gitu. Nah, ini tampilan lainnya sebenarnya ya. Nah terus kan sigma fx-nya tadi kan di
penjumlahan dari yang tadi ya. Kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, dia tinggal ditambah-tambahin aja gitu. Mungkin teori sedikit, misalkan ada A gitu. 3, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kalau mau dijumlah ya, misalkan kita running, ya kita tinggal sum A aja gitu kan, sum artinya penjumlahan. Hasilnya 26, karena 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, itu hasilnya 26 gitu. Jadi tinggal pakai sum aja. Berarti kan fx-nya ini, sigma fx kan udah kejawab, tinggal sum ini ya, sum himpunan 1. Jadi ini ditambahin semua gitu. Hasilnya kan ini 6 kali berapa nih? Minus 30 komaan ya. Kira-kira kayak gitu. Terus tabelnya ini yang ribet. Bukan ribet sih, males aja gitu. Biasanya kita pakai, bukan kita ya, biasanya saya pakai format. Cara makainya itu pakai kurung kurawal. Gitu ya, kurung kurawal itu yang kayak begini. Ini misalkan 0, 1, 0 sama 1 aja deh. Ingat Python itu urutannya dari 0, terus kita pakai format. Kita ketik dulu aja, gitu. Nanti yang keluar fisika.com, gitu ya, fisika, .com. Nah ini karena kenapa? Ini kan di format ini kan fisika urutan ke 0, .com itu urutan ke 1. Jadinya kayak keluarnya fisika.com gitu. Kalau misalkan ditukar jadi 1 sama 0, nanti yang keluar .com sama fisika. .com sama fisika. Jadi ini di sini buat ngatur urutannya, formatnya ini urutan 0 apa, urutan 1 apa gitu secara berurutan gitu ya. Nah kalau misalkan mau dipakai misalkan rata kanan, rata tengah, terus 20 gitu ya. Nah ini tuh ada, jadinya berjarak gitu. Kenapa bisa berjarak? Karena satu ini, satu enam karakter ya. Jadi kolomnya ini isi yang di sini di antara kolom ini. Jadi kalau misalkan dari sini sampai sini, totalnya itu 20. Kita misal ganti jadi 30, jadi dia makin lebar gitu ya. Jadi mau tergantung berapa, tergantung kita mau berapa, misalnya gitu. Nah ini kan kalau rata tengah ya, rata tengah itu artinya tanda panah ke atas gitu. Kalau misalkan tanda kurang dari, berarti kira-kira kan rata ke kiri ya, rata ke kiri. Nah, jadi rata kiri gitu. Kalau misalkan mau rata kanan ya pakai tanda yang arahnya ke kanan gitu, lebih besar. Nah gitu ya. Ingat kalau misalkan mau ditambah sukunya, space kosongnya ya udah tinggal tambahin 30 gitu ya. Sintaksnya kayak gitu. Nah kira-kira itu ya. Nah ini tabel tuh karena kita lihat di sini dia pakai rata kiri. Terus misalkan dari kosong kosongnya ini terserah mau berapa gitu ya. Intinya supaya kayak gini harus pakai format. Nah, berarti kita print aja di sini. Tadi ya, print kurung kurawal 0. Nah, misalkan kita mau tadi disini rata kiri, sintaksnya titik 2, tanda kiri gitu ya. Misalkan 20 karakter. Terus ini kita pas aja. Karena yang mau bentar. Karena yang mau diganti tuh nolnya itu aja. Ini jadi 1, ini jadi 2. Jadi nanti ada 3 yang diminta. Ini kan ada nx sama fx ya. Nah ingat formatnya. Format yang pertama itu nomor gitu. Nomornya kita belum definisin ya.
nomornya dimulai dari angka 1, pasti nomornya diperbaruin gitu ya. Formatnya nomor, variabel ya, kalau tadi kan cuma string. Kalau variabel yang kedua itu i, yang ketiga itu fx-nya berarti fungsi i gitu. Ini fungsinya udah di def, ingat, diambil dari sini, jadi nanti x-nya itu tergantung sama i-nya gitu. Coba kalau kita print, batas atasnya 2, batas bawahnya 0,5 kalau nggak salah ya. Terus kebalik biar klop, harus diulang. Batas atasnya itu 0,2, batas bawahnya itu 0, selangnya itu 0,05. Nah kayak gini antum jadinya gitu kira-kira. Nah ini headernya belum dibikin, kita bikin aja. Ini tadi string n gitu ya. Kalau yang ini tadi string x, kalau yang ini string fx. Satu, satu lagi. Ntar kalau di running kira-kira kayak gini, 0,2 0,05. Nah gitu ya. Ditambahin headernya n, x sama fx. Nah terus yang sisa-sisanya kan tinggal di print. Terus print x sama fx gitu ya. Maksud kalau x-nya kan tadi himpunan. Sama print himpunan 1. Ya. Yang diminta kayak gini, yang terakhir tuh diminta itu ya, sum. Nah, ntar hasilnya jadi kayak gini aja deh. Nah, gitu kira-kira. Misalkan ini batas atasnya 10, batas bawahnya misalkan 1, selangnya 1. Nah, gitu ya. Kira-kira kayak gini, mungkin ada yang mau nanya. Sisanya kan ada yang mau proses lagi ya apa enggak ya. Jadi tinggal terapin aja while yang di atas tadi. Mau pakai true false boleh, mau pakai string langsung juga boleh. Mungkin ada yang mau nanya teman-teman? Gak ada ya? Kalau nggak ada kita mungkin langsung lanjut nomor lanjutnya. Ini kan sebenarnya seru faktorin doang ya. Misalkan ini yang gampang, x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Berarti nanti x1-nya 2, x2-nya 3 gitu kan. Nah, ini kalau misalkan bisa difaktorin gitu. Tapi rumusnya sebenarnya nggak kayak gini ya. Misalkan mau nyari x1 itu rumusnya, ini misalkan x kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, ini pakai rumus ABC, min b plus minus akar, lupa rumusnya. Kalau nggak salah, b kuadrat min 4ac deh. Aduh, bentar ya. Ngelag banget ya Allah. Rumus ABC.
min B kuadrat plus minus min B plus minus B kuadrat min 4AC. Udah lama nggak pakai rumus gitu. Nah ini ya, benar. Oh, ternyata ada per 2A gitu. Mana tadi? B kuadrat min 4AC per 2A. Nah ini karena A-nya itu konstanta atau koefisien di depan X kuadrat. Artinya kan A-nya itu 1, B-nya itu 5, C-nya itu 6. Ya tinggal masukin, jadi minus 25 plus minus akar B kuadrat 25 minus 4 kali A kali C. Kali 1 kali 6 dibagi 2 dikali 1 gitu kan. Jadi minus 25 plus minus akar dari 25 dikurang 10 ya. 24 dibagi 2. Nah ini yang pertama ditambah dulu, jadi minus 25 ditambah akar 1 ya, karena 25 kurang 24 dibagi 2. Jadi nanti hasilnya 24. Kok bingung ya saya? 24 Itu min 5 Kak, bukan 25. Yes. Oh iya, Min B. mana ya? Min 25, min 5. Yang mana sih? Yang itu, yang min 25 ganti min 5, bukan? Kan min B. Oh iya. Iya, lupa. Ya, min 5 gitu ya. Min 5 tambah 1 itu hasilnya min 4, jadinya minus 2 gitu ya. Nah, yang satu lagi kan dikurang itu aja. Jadinya minus 6 bagi 2 minus 3. Nah, ini kalau difaktorin kan emang X plus 3, X plus 2. Artinya X sama dengan minus 3, X satunya, X 2-nya sama dengan minus 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi tinggal terapin rumus ini aja gitu. Nah, ini tinggal masukin A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Masalahnya ada satu kabar gak enaknya ya. Kabar gak enaknya itu ada, kalau misalkan tadi min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC. Misalkan ini ya, B kuadrat minus 4AC-nya itu negatif. Misalkan minus 25. Nah, akar minus 25 itu berapa kira-kira? Yang nggak bisa dijawab. Kenapa nggak bisa dijawab? Misalkan akar 16. Akar 16 itu kan berarti, misalkan X ya. Berarti kalau kalau misalkan dua-duanya dikuadratin, X kuadrat sama dengan 16, X-nya sama dengan plus minus 4 gitu. Nah, tapi kalau misalkan akar min 16, ya, kalau misalkan dikuadratin jadi minus 16, ini X saja. Minus 16 sama dengan X kuadrat. Nah, X-nya itu berapa? Nggak ada kan? Karena kalau misalkan angka dikuadratin itu, hasilnya pasti plus gitu, nggak mungkin minus. Nah, ini namanya bilangan imajiner. Harusnya kalau kayak gini, di representasinya 16 dikali I. Itu. I-nya itu, kalau udah belajar bilangan, udah belajar belum sih? Kayaknya di Fismat baru dipelajarin. Itu akar minus 1. Nah, itu nggak bisa. Intinya kalau misalkan B kuadrat minus 4AC-nya ini hasilnya negatif, itu nanti diperoleh akar imajiner gitu. Namanya, ini imajiner gitu. Namanya juga imagine gitu kan. Kayak bukan real. Kalau real kan beneran. Kalau ini imajiner gitu. Nanti di printnya tidak ada akar real. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu teorinya sih. Jadi rumusnya itu cuma satu sebenarnya, minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. ABC-nya tergantung sama usernya gitu. Ya, kira-kira kayak gitu sih. Kita coba ngoding dulu, tapi ini harus pakai dev apa ya? Sebentar. Ini di komen panjang aja gitu ya.
Ntar kalau udah sampai akhir kita hapus lagi. Nah ya udah tinggal ABC-nya ini pasti bilangan bulat ya. Kalau nggak bilangan bulat juga nggak apa-apa. Kalau mau kita minta data dulu sama user, karena tinggal integer input, masukkan nilai A, ini tinggal kita kopas. Kalau yang atas-atasnya ini ya tinggal itulah ya, nama, name gitu, tinggal di print sendiri dong. Ini juga tinggal di print gitu, yang bantuin kan sebenarnya yang ini aja. Jadi dianggap bisa lah kalau kayak gitu. Ini variabelnya B, sorry. Yang terakhir, yang untuk masukkan nilai C. Nah, terus kita masang determinan dulu nih. Determinan tuh yang minus, yang dalam akar B kuadrat min 4AC. Terus kayak gini ya, B kuadrat sama aja minus 4 dikali A dikali C. Nah, ABC-nya tergantung sama penggunanya nanti. Kalau misalkan D-nya kurang dari 0, determinannya yang B kuadrat minus 4AC lebih dari 0, print langsung. Nah, tidak ada akar real gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lain, langsung aja. Kalau pakai elif bisa, kalau pakai if juga. Tapi kalau misalkan pakai else nggak bisa karena belum ada elif. Kalau misalkan lebih besar sama dengan 0 ya, harus ada sama dengan ya. Berarti nanti X1-nya sama dengan minus B ya, minus B ditambah determinan itu. Determinannya itu udah didefinisiin, tapi lupa diakarin. Akarin boleh kayak gini sih. Kalau diakarin tuh pangkat makanya ya. Ini dikurungin dulu pangkat minus 2. Kan ribet ya, takut salah. Jadi saya enakannya pakai NumPy. Kita import NumPy dulu. Disingkat NP. Nah, tinggal kita giniin sih NumPy SQRT. Artinya ini NumPy square root. Artinya square itu kan kayak meter persegi, jadi pangkat 2 gitu ya. Root itu akar. Nah, gini boleh. Tapi kalau yang tadi D pangkat setengah itu juga boleh, tapi ribet gitu ya. Dibagi 2 kali A. Nah, ini buat yang pertama. Yang keduanya itu kan dikurang. Rumusnya sama kayak gini, cuma dikurangkan. Nah, terus tinggal di print. Printnya harus di dalam, karena kalau ya, X1 sama X2-nya. Nah, gitu sih. Kayak tadi misalkan nilai A-nya itu 1, B-nya 5, C-nya 6, berarti harusnya yang satu minus 2, yang satu minus 3. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau nyoba lagi, yang misalkan ngasal 2, 3, sama 4, tidak ada akar real, gitu. Karena determinannya kurang dari 0. Misalkan mau nyari lagi yang gampang. Bentar. Misalkan mau nyari X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Tambah 1 atau 2 ya? Coba deh, berarti ini kan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 2. Ini bisa diakarin ya. Misalkan gini aja deh, misalkan mau nyari satunya 7, satunya minus 8 gitu. Berarti kan X kuadrat ditambah berapa nih? X ya, dikurang 56. Gitu. Harusnya yang 1 7, yang 1 minus 8.
Kalau kayak gitu A-nya 1, B-nya 1, C-nya -56. Oke, 7 sama -8 gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu ada yang mau nanya? Oh, ini masih ringan karena belum pakai for ya. Mengawal gitu. Kak izin bertanya Kak. Oh iya, Itu yang D itu B kali B atau B pangkat 2 Kak? sama aja sih. Kan B kali B sama B kuadrat sama aja. Atau mau kayak gini juga boleh. Nah gitu. Sama aja. Oh gitu. Terima kasih Kak. Ya. Yoi. Nah, sama aja. Kalau saya sering nyari aman, kalau misalkan B-nya pangkat 10, ya udah. Daripada salah. Ada yang mau nanya lagi kira-kira? Ini soal UAS yang terakhir ya. TS ini apa nih? Flowchart. Yeah. TS. Terus malah lebih parah. Tapi belajar aja dari soal-soal ini sih kayaknya aman. Ini UTS apa? UAS kok Oktober? Oktober UTS sih. Dulu tuh kalau misalkan UAS baru Januari baru UAS ya. Sekarang cepet banget. Ya mungkin itu aja kira-kira mau dicukupkan atau enggak nanti codingannya dikirim ke Indri aja ya. Oke. Kalau nggak ada mungkin dicukupin aja ya. Kom hari apa dah? Hari Rabu. Besok apa? Rabu Kak. Besok fisika modern. Wow, ya udah dah. Selamat mengerjakan. Mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, codingannya ngasih ke Indri aja ya. Recording stopped. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih banyak teman-teman. Yoi.